Restu dari kelas 5A. Apakah kamu pernah menghirup asap rokok? Atau apakah kamu memiliki kerabat yang suka merokok? Tahu nggak sih kalau merokok itu adalah salah satu pemicu dari penyakit pneumonia atau paru-paru basah? Untuk lebih tahu kelanjutannya, yuk simak video ini. Pada kali ini, kita akan menggali kasus mengenai pneumonia atau paru-paru basah. Paru-paru basah atau pneumonia adalah kondisi yang terjadi akibat peradangan pada salah satu atau kedua paru-paru. Nah, sebelum kita mengenali lebih jauh tentang paru-paru basah, kita perlu mengetahui dahulu tentang paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ vital manusia yang tepatnya merupakan organ yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Fungsi dari paru-paru ini adalah untuk menukarkan oksigen dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru memiliki dua bagian, yaitu paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri. Namun, masing-masing dari bagian memiliki ciri khas masing-masing. Paru-paru sebelah kanan memiliki 3 lobus, yaitu superior, tengah, dan inferior. Sedangkan paru-paru sebelah kiri memiliki 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Nah, secara anatomi, paru-paru terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Fungsinya untuk mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. 2. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang fungsinya untuk menyalurkan udara ke alveus. 3. Alveus. Alveus adalah rongga cekung yang dikelilingi kapiler kecil. Fungsinya untuk menukarkan oksigen dan karbon dioksida. 4. Pleura. Pleura merupakan selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Fungsinya sebagai pelumas bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru. Setelah kita mengenal bagian-bagian dari paru-paru, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara kerja paru-paru. Ketika kita menghirup udara, diafragma dan otot tulang rusuk kita akan mengkontraksi dan meluaskan rongganya agar paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk melewati hidung dan mulut. Di dalam hidung udara disaring terlebih dahulu, lalu menuju ke tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru, melewati saluran pernafasan bronkus dan bronkiolus yang berujung ke alveus. Ketika mencapai alveus, menjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, lalu menumpang sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Saat bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran selesai, otot diafragma dan tulang-tulang rusuk kembali rileks. Rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida terdorong kembali dari alveus, bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Setelah kita memahami tentang paru-paru dan fungsinya, kita dapat membahas tentang paru-paru basah. Sebenarnya apa sih penyebab dari paru-paru basah itu? Infeksi bakteri
infeksi virus, dan infeksi jamur. Selain 3 penyebab tersebut, ada faktor penunjang lainnya loh, seperti merokok. 1. Merokok. 2. Mengkonsumsi alkohol berlebihan. 3. Obesitas. 4. Penggunaan oksigen jangka panjang. 5. Seperti protein darah rendah. Beberapa cara untuk mengetahui gejala dari paru-paru basah, yaitu 1. Batuk kering disertai dahak kental berwarna kuning, hijau, kadang bisa disertai darah. 2. Sesak napas. 3. Nyeri dada. 4. Demam, menggigil, keringat dingin. 5. Kehilangan nafsu makan. 6. Mual, muntah atau diare. 7. Jantung berdebar. 8. Kelelahan. Cara pengobatan paru-paru basah. 1. Bantuan pernafasan. Bantuan pernafasan menggunakan ventilator. 2. Obat-obatan. 3. Perawatan tambahan paru-paru basah, misalnya seperti terapi fisik untuk menjaga kekuatan otot dan mencegah luka. Cara mencegah paru-paru basah. 1. Hindari merokok. 2. Kurangi konsumsi minuman beralkohol. 3. Cuci tangan secara rutin. 4. Jaga kebersihan lingkungan. 5. Tutup mulut dan hidung ketika bersin. 6. Gunakan masker. Nilai-nilai Pancasila yang dapat diambil adalah sila ke-1. Kita harus selalu bersyukur dan selalu berdoa kepada Tuhan karena sudah diberikan organ tubuh yang sempurna. Sila kedua, memperhatikan pelayanan kesehatan kepada setiap pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Sila ketiga, kita juga harus bersatu dalam mencegah wabah penyakit. Sila keempat, pentingnya keikutsertaan masyarakat juga dibutuhkan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan kesehatan. Dan terakhir, sila kelima, kita juga harus adil dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Kesimpulannya, paru-paru merupakan organ tubuh yang penting dalam sistem pernafasan kita. Apabila paru-paru mengalami gangguan, maka kita akan kesulitan untuk bernafas. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan baik agar terhindar dari paru-paru basah. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Dadah.